Majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi. Wa ihya'id-dini wali syukurin ni'mati. Niat kami belajar mencari ridha Allah, hilangkan kebodohan untukku dan lainnya, menghidupkan agama, mensyukuri nikmatnya dengan tulus niatnya, sungguh-sungguh ngajinya. Santri atau iriyah harus kuat sabarnya, menahan hawa nafsu, menghidupkan hatinya, menghafalkan Al-Quran, murajaah kitabnya, taat kepada guru, kunci kesuksesannya. Taat kepada guru, kunci kesuksesannya. Salatullah ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahabi lidawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahabi lidawil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa jamil ashabihi wa tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahil Fatihah. Summa ila hadrati jami' masyayikhina wa summa ila hadrati khususan lil sahibil kitab Adabul Alim wal Muta'allim al-Imam al-Alim Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ghafarallahu dhunubahu wa taqabbal taubatahu wa nafa'ana ulumahu. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi lan utawi kang kaping, wal hadi asyara lan utawi kang kaping 11, lan utawi kang kaping 11 iku alla yasbiqa, iku alla yasbiqa yentah ora ngedingini sapa talib, diganti aja biar mudah dipahami muta'alim, banyak yang nggak paham nanti.
Sapa talib ditulis lambangnya, mau 6, mau 7, mau 2 semisal 2.2 talib gitu ya, supaya balik domirnya tidak sulit. Talib itu orang yang mencari ilmu. Talib iku alla yasbiqa yentah ora ngedingini sapa talib asyaikha ing kiai atau guru ila syarhi mas'alatin maring ngejelasaken siji masalah au jawabi su'alin atau ngejawab salah atau ngejawab suiji masalah. Wala yusawiqahu lan ora kena ngebarengine talib, lan ora kena ngebarengine talib ing syekh minhu saking syarhin masalah wala yudhira lan ora nampak akan sapa talib ma'rifatahu ing ngawaruhine talib kelawan syarhin masalah au idrakahu atau nemunine talib lahu maring syarah wala yaqta'u lan ora mutus sapa talib ala syaikhi ing atase guru kalamahu ing omongane guru atau syekh, kalamahu ing omongane syekh ayya kalamin ing endi-endine ucapan kana tinemu apa kalam wala yusabiqahu lan ora ngedinginine talib ing syekh wala yusawiqahu lan ora ngebarengine talib ing syekh bal yasbira balik sabar sapa talib hatta yafruga sehingga rampung sapa asyaikhu guru min kalamihi saking omongane syekh summa yatakallamu nuli omong-omongan sapa talib wala yatahaddatsa lan yentah ora omong-omongan sapa talib ma'a ghairihi sumertane sakliyane talib wasyaikhu hale utawi guru iku yatahaddasu omong-omongan sapa syekh ma'ahu sumertane talib au ma'a jama'atil majlisi atau sumertane jamaah majlis wal yakun lan becik ana apa dhihnuhu atine talib iku hadiron hadir fi jihati syaikhi ing dalam arahi guru bihaitsu idza amarahu kelawan sekirane ing dalam merintah kelawan sekirane ing dalam nalikane merintah sapa syekh ing talib kelawan sekirane ing dalam nalikane merintah sapa syekh ing talib bisyai'in kelawan sewiji-wiji au sa'alahu atau takon sapa syekh ing talib an syai'in saking suwiji-wiji au asyara atau aweh isyarah sapa syekh ilaihi maring talib udah lam yuhwijhu kang ora butuh sapa syekh ing talib ilal i'adati maring ngulangi sanian ing dalam kaping pindho sanian ing dalam kaping pindho akhlak ketika seorang santri bersertaan dengan guru
di dalam forum belajar nih kayak seperti ini, atau forum lagi sekolah malam. Yang ke-11 adalah tidak diperbolehkannya seorang santri mendahului gurunya di dalam menjelaskan sebuah permasalahan atau menjawab sebuah soal. Dan juga tidak diperbolehkan ya bareng-bareng ngomong ketika sedang diterangkan, dan juga tidak diperbolehkan ngomong bareng-bareng ketika diterangkan. Ketika diterangkan jangan sama-sama ngomong. Paham ya? Paham ya? Dan juga nih, bila kamu mengetahui keterangan sang guru yang akan dipaparkan selanjutnya, dengerin. Jangan kau tampakkan bahwa dirimu sudah paham. Sudah, dengarkan saja. Mendengarkan sebuah ilmu yang kedua dan ketiga itu bisa menambah pengetahuan lebih, atau penambahan pengetahuan lebih mendalam. Paham? Paham? Dengarkan saja. Kemudian tidak diperkenankan juga memotong ucapannya guru. Ketika guru ini lagi ngomong apapun itu, dengarkan dulu, jangan serabot. Apalagi tidak boleh juga ini mendahului guru ngomongnya, atau bareng-barengan ngomong. Tetapi bal yasbiru hatta yafrugha syaikhu min kalamihi. Sabar terlebih dahulu, tunggu sampai ucapan sang guru selesai. Baru sumayatakal lama, baru kamu ngomong. Yang repot ini, dusunnya seorang santri itu terlihat dari penjelasan setelahnya. Mudah-mudahan bukan kalian di dalamnya. Dan tidak diperkenankan ngobrol beserta dengan yang lain sementara guru sedang mengajak ngobrol dengan dirimu, atau sedang menerangkan besertaan dalam sebuah jamaah majelis taklim. Kayak begini nih, kayak begini nih, ada nggak kira-kira? Atau lagi menerangkan, kamu ngobrol dengan yang lain, itu merupakan aib. Tahu aib? Tidak sopan. Dan usahakan wal yakun dhihnuhu hadiron. Usahakan ketika sang guru ini lagi berbicara, didengarkan secara baik, disimak betul-betul. Apalagi ketika sang guru memerintahkan dirimu. Semisal lagi memerintahkan, ya, san semisal, gitu kan ya. Didengarkan dulu, dipahami dulu, ya. Atau sang guru bertanya pada dirimu, ya kan? Didengarkan pertanyaan sang guru itu seperti apa. Atau bila perlu jangan sampai sang guru ini mengulangi omongannya kedua kalinya, ya, karena sebab kamu tidak memperhatikannya. Kadangkala atau melucu kalau sudah ada pengumuman, sudah turun dari panggung, ya, nanya lagi. Padahal di panggung atau sudah bilang, ada yang mau bertanya? Enggak ada yang bertanya. Paham? Paham. Uprut-uprut setelah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Baru keluar pintu, apakah ini? Nanyalah lagi. Pasti sang guru memberikan ruang. Kalau kalian tidak paham, pasti memberi ruang. Silakan yang mau bertanya. Itu jadikan, manfaatkan waktu itu untuk bertanya. Wasani asyarolan utawi kaping rolas, idana walahu iku idana walahu ing dalem nalikane ngowehaken ing ma, ing dalem nalikane ngowehaken ing talib, ing dalem nalikane ngowehaken ing talib sapa asyaikhu guru syai'an ing suwiji-wiji tanawalahu mangka nampani sapa talib ing syekh, tanawalahu mangka nampani sapa talib ing syekh bil yamini kelawan tangan kanan. Ketika sang syekh memberikan sesuatu apapun itu, maka mengambilnya pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Paham? Tangan kiri buat apa? Buat ngebersihin kotoran. Paham Zalta? Ini memakan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kiri. Ya kan? Sebelum diolah perutmu, makannya pakai tangan kiri. Setelah diolah perutmu, kamu ceboknya tangan kiri. Dari yang warnanya masih putih sampai warnanya jadi warna kuning, tangan kiri. Jangan sampai. Fa in kana nulilamun ana apa syai'an tuh lihat. Fa in kana nulilamun ana apa syai' iku warokotan rupa lembaran ya qara'uha mangke maca sapa talib ing warokoh kaftian hale wong kang den cekel. Kaftian kelawan dicekel, maaf, kaftian kelawan dicekel. Kalau sang syekh ini memberikan sesuatunya ternyata berupa lembaran, maka kamu baca lembaran itu dengan menggenggamnya, dengan memegangnya. Ini mah gurunya masih megang, kamu yang baca, wih gagahe. Gurunya malah jadi asisten. Semisal atau Herfi, nih itu je nggak dipegang, cuma dilihat begitu doang. Wih gagahe. Jangan sampai dipegang dulu baru kamu baca. Au qissatan atau cerita, au maktuba syar'in atau nulis perkara syariat, wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono qissatan au maktuba syar'in. Nasyaraha mangka ngegelar sapa talib ing nahwa dzalik, summa rafa'aha nuli ngangkat sapa talib ing nahwa dzalika ilaihi maring guru. Dipegang dulu sama kamu buka dan diangkat ya lembaran tersebut di depan gurumu dengan kesan kamu menghormati sang guru. Ini mah dikasih kitab, wih ini nak sama kamunya berakhlak enggak berakhlak. Wala yadfa'uha lan aja nyeleh apa, wala yadfa'uha lan aja ngowehaken sapa talib ing nahwa dzalika ilaihi maring syekh matwiyatan hale dilipat, matwiyatan hale dilipat. Jangan kau berikan kembali ke gurumu dalam keadaan dilipat. Dilipat baik bagaimanapun. Matwiyah itu melipatnya itu acak-acakan kayak gini nih, dikasihkan gitu. Kan tadi kan sang guru ngasih lembaran, dikembalikan laginya nih Ustaz.
Coba sopan nggak? Lah iya, balikan lagi dalam keadaan seperti semula. Ini yai, gitu kan? Paham? Illa idza alima angin ing dalem nalikane ngerti sapa talib audonna atau nyangka sapa talib itsara syaikhi ing oleh milih lidzalika maring mengkono-mengkono lidzalika maring mengkono-mengkono nasyaraha summa rafa'a ila akhirih nasyaraha summa rafa'aha ilaihi ila akhirih wa inna walalamun ngoehaken sapa talib asy-syaikha ing kitab asy-syaikha ing guru wa inna walalamun ya nyelehaken atau ngoehaken sapa talib asy-syaikha ing guru kitaban ing kitab na walahu mangka ngolehaken talib ing syekh iyahu ing kitab muhayyaan hale di cawesaken li fathihi maring ngebukaaken kitab wal qiraati lan macaaken fihi ing dalem kitab min ghairi ihtiyajin saking tanpa butuh ila idaratihi maring ngebingungakene atau ngubengaken ila idaratihi maring ngubengakene kitab ila idaratihi maring ngubengakene kitab. Bila sang murid ini memberikan syekh sebuah kitab, maka berikanlah kitab tersebut ya dalam keadaan memang sudah disiapkan agar bisa dibuka gitu loh. Contoh kayak At-Thohir kan ya, sampai mana nong ngajinya ya kan, halaman ini, coba kitabnya sini gitu ya, itu sudah dibukakan nong kalau bisa. Paham ini mah Ustaz, wih songong amat. Hah? Atau coba dibacakan kalimatnya dari mana? Kamu harus mengeraskan suaranya tanpa muter-muter ngasih taunya. Anu au. Paham? Kalau suruh dibaca. Atau sini kitabnya. Lah ngasihnya At-Thohir mintanya ke Ikmal, Ikmalnya ngasihnya dibawa-bawa ke sini muter-muter baru ke At-Thohir. Dusun nggak? Ustadz kitabnya digeser ke Robi digeser ke Umar geser ke Nadif, geser ke Raffi, geser ke Kevin, geser ke siapa yang namanya lupa tuh? Yang kenceng Aril, gua agaran nih mah. Harry Potter. Ya. Paham? Ya, begitu caranya. Langsung aja. Fa in kana nulilamun ana apa an-nadhru ningali iku fi maudhi'in ing dalam panggonan muayyanin kang tertentu. Fal yakun mangka becik ana apa kitab iku maftuhan dibuka. Kadzalika halikaya mengkono kadzalika halikaya mengkono muhayyaan li fathihi. Kadzalika halikaya mengkono muhayyaan li fathihi. Ketemu Sam? Kadzalika halikaya mengkono muhayyaan li fathihi. Ketemu? Wa yu'ayyinu lan nentoaken sapa talib lahu maring syekh al makana ing tempat. Ya kan? Kalau memang sang guru ini melihat untuk sesuatu yang tertentu di dalam kitabmu tadi, maka segeralah kitabnya dibuka oleh dirimu dan ditentukan tempatnya di sini Ustadz. Contoh At-Thohir ngomongkan ke Raffi, coba Fi Qur'annya dibuka halaman sekian, dibaca ayatnya apa coba.
Ya kan? Atohir lihat ngeliti kitabnya. Kamu sudah memudahkan guru. Coba kitabnya sudah ditempel belum? Halaman sekian. Kamu sudah menyiapkan halaman yang Atohir inginkan. Jangan ini mau ruwet sendiri, enggak didengarkan perintah sang guru. Ini semisalnya. Itu prakteknya semacam itu, Rafa. Paham ya? Kemudian wala yahdifulan orang ngebuang sapa talib ilaihi maring syekh asyai'a ing suwiji-wiji hadfan kelawan buang temenan min kitabin saking tulisan aw waraqatin min kitabin saking kitab aw waraqin atau kertas aw ghairi dzalika atau saliyane mengkono-mengkono kitab aw waraqah. Waya muddu lan ngedawaaken sapa talib yadaihi ing tangan lorone talib ilaihi maring guru atau syekh, ilaihi maring syekh. Idza kana lan ing dalem nalikane ana sapa asyaikhu guru iku ba'idan wong kang ado. Wala yuhwijuhu lan ora butuh sapa talib ing guru ila maddiyadihi maring dawaaken tangane guru. Wala yuhwijuhu lan ora butuh sapa talib ing syekh ila maddiyadihi maring dawaaken tangane guru li akhdi minhu krana ngalap saking talib au atain atau paring bal yakumu balik ngadeg sapa talib ilaihi maring guru qaiman hale wong kang ngadeg. Langsung dipraktekkan nih biar kamu paham nih. Kemudian juga ini sering terjadi ketika tembelan kitab, ya kan? Tembelan kitab menjadi syarat ujian kitab. Suatu ketiga, ya, kitab yang kamu tulis itu, yang kamu coret itu jangan sampai ada yang dihapuskan. Keterangan gurunya jelas ada di situ. Langsung aja. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai yang kedua, panjangkanlah tanganmu ketika posisi gurumu itu jauh dari dirimu untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan oleh sang guru. Bila perlu, jangan sampai tangan guru yang dipanjangkan untuk mengambil sesuatu tersebut. Atau kamu berdiri, jangan sampai gurumu yang berdiri ketika sang guru ingin mengambil sesuatu. Contoh jatuh, ambil. Nah kan berdiri itu tangannya panjangkan. Loh, ini kan ini menaruh di sini bukan katohir. Tangannya yang rapi gitu tuh. Ulangi. Contoh jatuh. Tuh. Sini. Tuh, sambil nunggu sebentar sedikit. Nah, balik. Kiraku semisal ini jatuh, nggak ada yang paham anak-anak nih. Lah sudah atau yang ngambil gini. Semisal layak enggak? Enggak lah. Begitupun sholat sering atohir terjadian. Sayanya sudah berdiri, sajadah belum disiapkan. Bukan berarti atohir mengajarkan segalanya harus dilayani. Enggak, ini sebenarnya adalah pendidikan. Paham semuanya? Paham. Kemudian selanjutnya wala yazhafu lan orang berangkang
lan orang berangkang, tahu berangkang, nunduk sapa talib ilaihi maring syekh zahfan kelawan berangkang temenan. Usahakan jangan sampai nunduk pisan. Nunduk itu lebih atas daripada ruku, ya. Gitu tuh. Ya, jangan seperti orang yang ruku. Begitu caranya, no. Paham? Ketika berbicara ataupun ketika melayani guru. Ini mah biasa sama aja kayak Rafa dipanggil apa? Ngajak ribut ya. Kayak Zalta segala kan ya, semisal dipanggil Aiman, Zalta, ya begini. Wih, jangan ya. Tundukkan sedikit bahu apa namanya nih? Bahu ya, bener ya. Bahumu sedikit sebagai bentuk ihtiraman kepada ahli ilmu. Paham, Zalta? Iku mah. Jangan sampai begitu. Wa idza jalasalan ing dalam nalikane lungguh sapa talib baina yadayhi ing dalam antarane ngarepe syekh fala yaqrubu mangka ora marek sapa talib minhu saking syekh urban kelawan parek kasiron kang akeh. Yung sabu kang den bangsa akan sapa talib fihi ing dalam kurub ila su'i adabin maring alane tatak rama. Begitu juga nih Ikmal ketika duduk ternyata di depannya ini ada kiainya, maka usahakanlah jangan terlalu dekat duduk dengan sang kiai. Ya, sekiranya ya tidak terlalu jauhnya ini dan tidak terlalu dekatnya ini sampai tidak dianggap sebagai su'ul adab. Kalau semisal su'ul adab jangan kamu lakukan. Paham? Kemudian wala yad'u lan aja nyelehaken sapa talib, lan aja nyelehaken. Nyelehaken itu meletakkan. Enak dong. Mau nanti keliling-keliling. Ada yang minta ditaruh di sini Ustaz. Oke, saya taruh sini. Namanya dikasih kan ya. Ya udah diliatin tuh, udah tak taruh. Wala yad'u lan ora nyelehaken sapa talib yadahu ing tangane talib au rijlahu atau sikile talib au syai'an atau suwiji-wiji min badanihi saking badane talib au thiyabihi atau kelambine talib ala thiyabi syaikhi ing atase kelambine guru. Waduh parah ya. Au wisadatihi atau bantale guru, au sajadatin atau sejadahe guru, au firashihi atau lemeke guru. Dan jangan kamu letakkan tanganmu atau kakimu atau sesuatu dari badanmu ini wahai santri. Nih dengerin nih. Atau bajumu di atas baju gurumu. Atau meletakkannya di atas bantalnya guru. Atau diletakkan di atas sejadahnya guru. Atau di selimut atau karpetnya guru. Sekarang atuh tanya, layak enggak kamu duduk di karpet pengajiannya kiainya? Naro peci layak enggak? Kalau badannya sampai tidur layak enggak? Ayo ngacung, ada orangnya? Ada orangnya? Dengan tidak bersalam tidur di majelisnya kiainya, di karpetnya. Ini padahal ya naruh sesuatu yang milik kamu saja, contoh pecimu ditaruh di atas pakaian gurunya atau karpet gurunya, apalagi yang buat ngajinya, itu tidak boleh. Ini malah buat tidurnya. Paham nggak? Layak nggak?
enggak layak. Memang di Pelamunan setiap guru yang ada di Pelamunan seolah-olah bisa seperti teman, ya, bisa seperti bapak, ya, bisa seperti guru. Tapi kamu jangan sampai sekali-kali matamu, perlakuanmu, gayamu karena berusaha untuk akrab guru yang ada di Pelamunan menjadikan dirimu seolah-olah gurumu sebagai teman. Jangan sampai. Paham maksud Tohir? Gurumu benar agar kamu dekat, berusaha bergaya seperti kalian. Tapi kamu jangan sampai bergaya seperti temannya guru. Harus sedikit berbeda sebagai bentuk takdim kepada guru. Karena mentang-mentang mungkin Aiman sudah merasa kamu temannya, kamu, hey bro, pakaiannya Aimat pakaian dirimu semisal, ya, sajadahnya Aimat sajadahnya dirimu, bila perlu ngorok di situ. Dusun nggak? Tempatnya ngaji diolah-olah tempat kamu juga duduk di situ. Dusun nggak? Dusun. Berakhlak nggak? Enggak. Maka daripada itu kita ingatkan kembali melalui kitab pengajiannya Mbah Hadratu Hasyim Asy'ari. Wa idza nawalahu lan ing dalem nalikane maringaken sapa talib ing syekh, lan ing dalem nalikane maringaken sapa talib ing syekh qalaman ing pulpen atau pena, qalaman ing pulpen atau pena. Liyak tuba supaya nulis sapa syekh bihi kelawan kolam, fal yamuddahu mangka becik ngedawaaken talib ing yad, mangka becik ngedawaaken talib ing yad qabla i'ta'ihi ing dalem sadurunge maringakene ing qabla i'ta'ihi ing dalem sadurunge maringakene ing syekh iyahu ing mengkono-mengkono kolam, iyahu ing mengkono-mengkono kolam. Ketika sang guru menginginkan pulpen untuk ia tulis, maka hendaklah sang murid memanjangkan tangannya terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada sang guru. Coba Tohir cek. Tohir cek. Zalta, saya mau minjem pulpenmu. Coba ngasihnya gimana prakteknya? Zalta, Tohir pengen minjem pulpennya, coba sini. Apa Tohir yang ke situ? Ayo. Ininya dipakai. Ayo. Wih, udah bisa maknai gayanya sudah begini ya. Kayak mau jadi preman aja. Coba Zalta atau Head pinjem pulpennya. Nah, mundur sedikit. Nah, berhasil berdiri, kita ilustrasikan. Panjangkan dulu tangannya. Ulangi, panjangkan dulu tangannya, sedikit menungguk, ya begitu tuh. Lihat biar gagah kelihatan nih. Ya ulangi, serat, panjangkan. Nah, senyum, nah kan gagah. Balik lagi, makasih ya. Begitu caranya, tangannya dipanjangkan, menungguk sedikit sebagai bentuk ihtiraman. Kasihkan pulpennya. Paham? Loh, ini mah Zalta minjem pulpennya. Wih, gagahnya dilempar. Layak nggak Mal? Wih, layak aja katanya adik kamu. Wa in wada'alan lamun nyelehaken sapa muta'alim baina yadaihi ing dalam antarane tangan lorone muta'allim
baina yadahi ing dalam antarane tangane syekh dawatan ing wadah mangsi, dawatan ing wadah mangsi, fal takun mangka becek anak, fal takun mangka becek anak apa dawat iku maftuhatan dibuka, iku maftuhatal ghitoi dibuka tutupe. Begitu juga ini Ikmal ya, ketika kamu meletakkan di antara kedua tangannya syekh sebuah wadah mangsi, seharusnya mangsinya sudah dibuka. Dulu kalau maknani itu pakai pulpen yang ditutul tuh. Sekarang sudah jarang ya pakainya hitek. Dulu atau masih nemuin santri-santri dulu gondrong-gondrong tua-tua tuh. Kalau maknani biar hemat pakainya mangsi. Pulpennya pulpen tutul. Tahu pulpen tutul buat khot itu. Set itu ya. Paham? Ajib ya. Ketika kamu menyiapkan gurunya mau ngaji, kalau dulu biasanya kitabnya dibawain, habis itu mangsinya disiapin, itu sudah dibuka ya, karena jelas-jelas mangsi ini lagi dibutuhkan oleh sang guru. Paham ya Rafia? Kalau sekarang diganti, kadangkala guru itu ketika mau pengajian ya Fi, kitabnya sudah dirapihkan, dibawain minuman biasanya. Kayak Anda di luar biasa nih. Surnuhun, mudah-mudahan ini berkah lah. Ya enggak ya? Ya kan? Itu dikasih Ini nih. Ini apa namanya? Nampan kecilnya air minumnya sama ininya ya kan disiapkan. Kalau lagi pengajian ya dibuka karena nanti mau diminum. Gitu kan? Semisal. Kemudian muhayyatan lan den siapakan lil kitabati karena arahe nulis minha saking dawatan. Muhayyatan disiapakan lil kitabati karena arahi nulis minha saking dawatan. Kalau sekarang singkatnya, sebelum pengajian mulai usahakan hal-hal yang dipersiapkan sang guru dalam mengaji sudah disiapkan, bukan gurunya yang uprak-uprak. Paham Hasan? Paham? Ya, kalau memang pengajiannya streaming ya sudah disiapkan semuanya. Ini menunggu harus assalamualaikum diberitahu kapan tempenya ini. Ngerti? Usahakan sudah dirapihkan, majelisnya sudah dirapihkan, tempat gurunya sudah dirapihkan, perlengkapannya sudah dirapihkan. Kalau ingin bermanfaat ilmunya, ya San. Malah lucunya sekarang gurunya lebih siap untuk ngajinya ketimbang muridnya. Muridnya belum datang, gurunya sudah datang. Luar biasa nggak? Luar biasa. Biasa di luar soalnya. Wa idzana walaulan ing dalem nalikane maringaken talib ing syekh. Dan ing dalam nalikane maringaken talib ing syekh sikinan ing pisau. Fala yusawwibu mangke aja ngarahaken sapa talib, mangke aja ngarahaken sapa talib ilaihi maring syekh safrotiha ing arah landepe sikin, ing arah landepe sikin wali ing sobiha lan maring gagange sikin wayadahu hale utawi tangane talib iku qabidhatun wong kang ngegegem ala syafri ing atase arah landepe
bal aradoha balik ngegelaraken bal aradoha balik malangaken sapa talib ing sikin, balik malangaken sapa talib ing sikin. Baru diomongi wahaddu safriha, ketika lagi diterangkan, lagi dibaca, jangan ada yang ngobrol. Wahaddu safriha hale utawi batase landhepe sikin, hale utawi batase landhepe sikin, ila jihatihi maring arahe talib, qabidon hale wong kang ngegegem, ala tarafin nisabi ing atase pucuke gagang, ing atase pucuke gagang, mimma yali mimma saking perkara yali kang ngiring-iringi apa ma alfasla pemisahe gagang, alfasla pemisahe gagang, ja'ilan hale wong kang ngedadiaken nisabaha ing gagangi sikin, nisabaha ing gagangi sikin ala yaminin akhidi ing atase arah tangan kanane wong kang ngalap, ing atase arah tangan tengene wong kang ngalap. Wa inna walahu lan lamun ngowehaken sapa talib ing syekh sajadatan ing sajadah, yusolli kang salat, yusolli kang arep salat sapa syekh alaiha ing atase sajadah, nasyaroha ngegelaraken sapa talib ing sajadah awalan ing dalem kawitane. Lihat, wa inna walahu lan lamun ngewehaken sapa talib ing syekh sajadatan ing sajadah, yusolli kang ngarepaken salat sapa syekh alaiha ing atase sajadah, nasyaroha mangka ngegelar sapa talib ing sajadah awalan ing dalem kawitane. Saya sampai tak ulang-ulang sama Tohir. Kemudian ketika sang murid ingin memberikan pisau, maka jangan kau arahkan ujung pisau yang tajamnya kepada sang guru. Semisal ini pisau, ya kan, yang tajam bagian ini. Sang guru ingin minjem pisaunya. Ini guru. Wih. Ini namanya mau mencelakakan guru. Kalau guru lagi ingin minjem pisau, yang benar itu gagangnya ditutup, pisaunya ditutup dengan sarungnya, diarahkan ke balik. Paham? Baru dikasihkan. Paham? Kalau pisaunya terbuka, masa begini, dibalik juga, gitu loh. Ujung yang tajamnya kamu pegang sambil dibentangkan agar tidak kena ke tangan kalian. Bukan lagi landep begini, tapi lagi tidur. Posisi pisaunya. Paham? Kemudian kalau seandainya sang guru pingin sebuah sajadah, usahakan kalau bisa sajadahnya sudah kamu gelar terlebih dahulu di tempat sang guru ingin sholat. Ini mah kiainya mau sholat, sajadahnya enggak ada. Sajadahnya dikasihkan ke gurunya. Ya sudah, silakan. Blow on. Paham? Bila perlu kamu sudah di depan nggak ada sejadahnya tuh. Setiap hari subuh, siang, sore pasti berjamaah. Usahakan waktu sholat sebelum datang siapapun orangnya, kalau kamu adalah santri, jangan nunggu yang tugas saja. Siapkan langsung sajadahnya. Ini mah sudah qomat, sama-sama berdiri, tapi tidak ada yang perhatian. Di mana santrinya Kevin? Coba tiap kali atau sudah ngecek 2 kali sholat, dikata Tohirkin akhlaknya santri kok lebih
buruk ketimbang orang awam. Sholat aja di masjid desa itu, sejadah sudah disiapin, mic-nya sudah dirapihkan, air minumnya ada di samping kalau semisal kehausan sholat taraweh ini. Luar biasa nggak? Kamu yang santri kemana akhlaknya? Coba. Setiap at-tahir datang, jamaah sudah semua siap untuk melaksanakan sholat. Jadi at-tahir datang itu sebagai patokan sholat sudah dimulai. Luar biasa nggak orang desa? Yang mondok siapa? Adika. Yang nggak mondok siapa? Mangkasan. Tapi kok akhlaknya lebih bagusan Mangkasan tukang pacul daripada kalian. Mangkasan yang nggak pernah mondok akhlaknya lebih bagus daripada yang mondok. Coba kamu praktekkan. Mumpung masih jadi santri, paham? Harus cekatan, harus peka, paham? Terutama nih, atau harapan yang sudah gede-gede nih, yang sudah umuran kelas 2, 3, 1 SMK ini, yang bisa diajak dialog seperti ini. Kalau hatinya terbuka dan memiliki perasaan, kalau hatinya sudah summum bukmun umyum fahum la yu'minun, wassalamualaikum. Tahu ayat Al-Baqarah tuh, summum bukmun umyum fahum, lah selesai itu. Berarti benar-benar hatimu tidak ada niatan tulus untuk mencari ilmu. Paham ya? Kemudian wal adabulan utawi tata krama iku ayyafrishaha ngegelar lemek sapa talib ing sajadah inda qasdi dzalika ing dalem nalikane ngarepaken salat. Sebuah akhlak itu adalah melebarkan ngegelarkan tuh, mengegelar tuh sama yang ngegelar ya, menggelarkan dulu karpet untuk gurunya ketika ingin sholat. Itu baru akhlak seorang santri. Wala yajlisulan ora lungguh sapa talib bi hadrati syekhi ing dalam ngarepe syekh ala sajadatin ing atase sejadahe guru. Wala yusallilan ora salat sapa talib alaiha ing atase siapa ini? Alaiha ing atase sajadah. Illa idza kana angin ing dalem nalikane ana apa al makanu tempat iku ghairu tahirin saliyane suci au yahtaju atau butuh sapa talib ilaiha maring sajadah li udrin karena arahi udzur. Jangan sampai engkau duduk di tempatnya guru, apalagi di atas sajadahnya guru, apalagi sajadahnya guru buat tidur. Kecuali memang tidak ada tempat lain kecuali tempat itu yang suci, atau memang membutuhkan sajadahnya guru karena memang ada udzur. Semisal ini mah nggak ada di sini mah semua alim-alim. Pelamunan mu'alim-alim at-tahir datang, sajadah sudah disiapkan, gua agangkan tempat at-tahir ngaji, dibersihi sampai sore tidak ada yang menggunakannya. Gua agang. Bagus-bagus di sini mah, luar biasa. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bebanting kali. Wa idza qamalan ing dalam nalikane ngadeg sapa asyaikhu guru badaro mangka age-age sapa al qaum ila ahli sajadati maring ngalap sajadah
wa ilal akhdilan maring ngangkat biadihi kelawan tangane syekh au adaduha atau lengane syekh ini taja lamun butuh sapa syekh ilahi maring akhdis sajadah ilahi maring akhdis sajadah wa ila taqdimi na'lihi lan maring ngajoaken sandale syekh illam yasyqa lamun ora soek apa dzalika mengkono akhdun lan takdim apa dzalika mengkono akhdun lan takdim ala syekhi ing atasi guru wa yaqsiduna lan najasa pa kaum bidzalika kullihi kelawan mengkono akhdun lan muqad bidzalika kelawan mengkono akhdun lan takdim. Tadi kan ada akhdun kan, akhdis sajadah dan takdimin na'lihi. Ada kan? Kullihi hiya sakabehane dzalik ataqarruba ing marak ilallahi maring Allah wa talaba lan ngeglati ridho syekhi ing ridhone syekh. Faqad qila mangka teman-teman den ucapaken. Titik dulu segini dulu. Diterangkan lagi nih. Sambil ada sedikit cerita yang menarik untuk diceritakan. Kemudian nih, ketika seorang guru berdiri, maka sebuah kaum atau jamaah kayak begini segeralah untuk mengambil sajadahnya kiai kalau lagi posisi lagi sholat. Kemudian mengambil tangannya kiai atau lengannya kiai bila memang kiai ini membutuhkan untuk tangannya digandeng supaya tidak diserobot-serobot. Ya, kayak Abah Ulfi itu. Ini mah keloyong aja, Abah Ulfi jalan keloyong aja. Akhlaknya di mana? Udah sepuh ya kan? Abah Munif semisal membutuhkan, kadang-kala kan kalau jalannya terlalu tinggi kan ngebutuhkan ada pegangan. Cepet lari, ini kayak mang kemerin. Mas bodoh aja. Hah? Akhlaknya di mana? Bila perlu semisal memang membutuhkan untuk memegangkan sendalnya kamu pegangi. Kalau memang sendalnya kebalik-balik, kamu ambilin sendalnya kemudian rapihkan. Paham? Paham gak? Dan berdirinya kamu menuntun sang kiai atau kamu berdiri karena ada kiai yang sedang lewat harus memiliki tujuan karena menghormati guru dan juga mendekatkan diri kepada Allah melalui khidmah kepada guru itu yang benar. Makanya tak pikir-pikir ya, orang dulu itu ilmunya tidak sehebat kalian saat hari ini, tapi karismanya, paham karisma, kegagahannya, kemuliaannya, padahal ilmunya lebih banyak kan si Hanif, tapi kemuliaannya, karismatiknya jauh sama kiai-kiai dulu dan santri-santri dulu. Makanya dengan mengaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini, ayo kita kembali menghidupkan tradisi akhlaknya para pesantri. Paham? Al-Kisah. Ini Al-Kisah. Kalau Al-Kisah mau pada nggak tidur nih. Namanya mungkin Bagir lah. Al-Kisah ada santri namanya Bagir. Ini ceritanya masih di Pelamunan ini. Namanya Bagir lah. Kita samarkan namanya Bagir. Bagir ini ya kan memiliki sebuah akhlak dan memiliki hobi, bahkan senang sekali ya menggelar sejadahnya ketika sholat Jumat. Dulu masjidnya masih nggak kayak gini, dulu masjidnya masjid sepuh itu.
Jadi setiap sholat Idul Fitri dulu santri itu pulangnya setelah sholat Idul Fitri. Lamunan menggada libur bos. Nggak sekarang diatur oleh kalian. Gua nggak santri sekarang. Santri yang ngatur libur, ngaji pasaran terus sampai Idul Fitri selesai, pulang ba'da sholat Id, asar balik lagi ngaji. Jadi ada namanya santri namanya Ahmad Bagir. Dulu juga ngajinya itu rutinitasnya ada di Masjid Pelamunan. Ada namanya santri Bagir. Setiap mau pengajian, mau keluar dan masuknya kiai ini, baik itu Abah Yai Inting, Abah Yai Amin. Kalau Abah Yai Inting buat sholat Jumat, kalau sholat Jumat kan bareng di sana. Kalau Abah Yai Amin memang punya majelis ngaji di masjid. Baik Abah Yai Lujen yang Pelamunan Tegal, dia punya kesenangan pintu gerbang itu sajadahnya dia gelar, digelar itu. Mau pengajian mau apa jadi hadir aja sejadahnya ini. Orangnya juga hadir dong, nggak mungkin sejadahnya doang. Hadir. Karena dulu tekel masjid yang suci dengan yang tonjakan itu rawan banyak najisnya. Kan sajadah belakangnya kena najis kan nggak masalah toh, atasnya masih tetap suci. Kemudian punya rutinan sendalnya itu diwiyak toh. Sudah diinget-ingeti, ini Kiai Inting, ini Abah Amin, ini Abah Lujen, ini Abah Dayat semisal, Abah Murtado, Abah Delami. Saking senengnya begitu aja si santri ini ngaji tetap ngaji bos. Tapi di mana ada pengajian, di mana sholat itu awal waktu terus, akhirnya ngajinya awal waktu terus, walaupun tengah-tengahnya tidur. Tapi dia awal waktu terus. Sababiyah seneng ngeladeni yang begitu doang, sederhana. Tapi seluruh kiai itu tersenyum dengan si Bagir. Kalau nggak ada Bagir nggak mungkin begini. Senyum pada kiai itu, bagusnya akhlaknya ya. Sampai dikenal akhirnya Bagir Bakyak. Bakyak itu sendal kiai itu. Bagir Bakyak. Bagir Bakyak. Karena sering nguyak-nguyak sendal, kalau pulang dirapikan. Kalau sendalnya jauh, berani siap taruh. Kurang ajar siapa kamu? Wih. Kalau ada yang ngutak ngatik, sepi atau rame masjid itu, Sang Bagir selalu setia di awal waktu untuk menyiapkan sajadahnya dan menyiapkan sendal kiainya. Ada hikmahnya, karena lebih awal akhirnya dia bisa ikut pengajian, bisa sholat lebih awal. Pokoknya begitu aja urusan ngajinya, ketemu nggak ketemu wallahu a'lam, tapi senang begitu. Kiai pada ngalem kepada Bagir ini. Siapa yang tidak mengetahui? Singkat cerita, setelah 5 tahun dia mempraktekkan itu, akhirnya Ahmad Bagir bisa mengarang kitab syarah daripada Bulughul Maram, alumni Pelamunan. Sekarang jadi ulama besar di Bekasi. Ngarang kitab syarah dari Bulughul Maram. Bulughul Maram kan 1 jilid ya. Beliau mensyarahi kitab itu menjadi 4 jilid. Cuman karena mencintai dan menyiapkan kegiatan untuk pengajian kiai, sholatnya kiai. Sampai sering digojlogi, Bagir Bakyak, Bagir Bakyak, Bagir Bakyak. Sering ditoel-toel, ayo ngapain kamu? Tapi terus aja senang. Dan sajadahnya menjadi saksi. Melalui sajadahnya itu, dia murojaah pakai sajadah itu, ngaji pakai sajadah itu, ngarang kitab pakai sajadah itu. Karena saking bangganya, ini perjuangan saya dalam mencari ilmu. Jadi ulama besar. Cuman gara-gara begitu, simple enggak? Simple enggak?
gara-gara menyiapkan itu akhirnya sholatnya berjamaah, ngajinya di awal waktu, karena seneng bahwa sajadahnya pingin diinjak sama kiai, digelar. Kalau sholat Jumat itu akhir masih nemuin. Kalau sholat Jumat itu, kalau Abah Inting kan gualak, Abah Lujen gualak. Kalau mau datang itu mesti gini, gitu tuh, supaya yang lain jangan ngobrol. Sejadah sudah digelar tuh. Akhirnya ikut-ikutan yang lain. Tapi yang paling istiqomah adalah Ahmad Bagir. Namanya tak tutupi. Jadi kalau sudah kiai jalan itu, ya apalagi Abah Amin dan sebagainya, diam sudah, takut semua. Abah Amin itu guru presiden kita, wakil presiden Republik Indonesia. Yai Ma'ruf Amin itu mengaji kepada Yai Amin Pelamunan. Abahnya Yai Ma'ruf namanya Amin, ngaji kepada Mbah Yai Tohir. Jadi jangan sembarangan. Banyak orang menorehkan sejarah di bumi Pelamunan, bukan karena banyaknya ilmu yang diajarkan di Pelamunan, tapi karena banyaknya santri riadoh merih mengolah jiwa dan hatinya untuk belajar dan mendapatkan ridho seorang guru. Ini serius satu ceritanya. Orangnya masih ada, bisa ngarang kita. Terbaik lagi. Sababiyah seneng ngegelar sajadah sama ngewiyak bakiyah. Itu kan sebenarnya bakiyah kan, keleplak. Kalau sudah suara keteplak, wah itu. Wah, pada diam semua kalau sholat Jumat. Sajadah sampai ke tempatnya duduknya Yai Amin, duduknya Yai Abah Inting, duduknya Abah Lucu. Paham? Ini karena berkahnya senang kepada guru dari hal yang remeh, karena senang kemudian para kiai senyum, semua apal bagir, mesti bagir, didoakan oleh Allah, didoakan oleh para kiai dan disenyumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa al-akhlaq fauqal ilmi, budi pekerti, akhlak itu di atas segala ilmu. Karena dengan akhlak, karena dengan nurut, karena dengan tumbuhnya cinta, ilmu akan mengikutinya. Sababiyah itu awal waktu dia terjaga. Sababiyah itu pengajian umumnya Abah Yai Amin juga selalu mengikutinya. Pengajian Abah Yai Muhammad selalu mengikutinya. Paham? Akhirnya semuanya kan, nah cuma gara-gara ngegelar sejadah, ngewiyak dan paham? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana faqad qila ya? Oke. Bismillah. Nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi wa ihya'id dini wa li syukurin ni'mati biniyatin sadiqatin ma'at ta'allumi, niat kami belajar mencari ridha Allah, hilangkan kebodohan untukku dan lainnya, menghidupkan agama, mensyukuri nikmatnya, dengan tulus niatnya
santri harus kuat sabarnya menghafalkan Al-Quran taat kepada guru kunci kesuksesannya taat kepada guru kunci Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil sahbi lidawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi lidawil Qur'an. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.